mungkin karena sholat saya ini belum maksimal, ya, belum betul. Rukun kedua dari rukun Islam belum sempurna, sehingga Allah belum mengizinkan saya untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Ya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, selalu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, baik itu nikmat yang tampak maupun nikmat yang tidak tampak. Terlebih khusus yaitu nikmat iman dan nikmat inayah. Karena dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul, ya, di majelis ini, ya, dalam rangka bertafakur fiddin. Dan selawat serta salam, ya, tidak lupa juga kita panjatkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Baik para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sesuai dengan materi kita mungkin agak berbeda, ya, tapi sebenarnya ada kaitannya juga, ya. Kaitan yang paling erat adalah sama-sama rukun Islam, ya. Jadi kita ini memanfaatkan momentum datangnya bulan Ramadan. Jadi kita bahas juga pembahasan ya singkat yang berkaitan tentang permasalahan-permasalahan Ramadan, ya. Karena ada kaitannya juga dengan ibadah haji kita, ya. Karena ini sama-sama rukun Islam, ya. Dulu ketika kita ada teman, ya, ketika kuliah di Al-Azhar. Jadi kalau mahasiswa yang sudah selesai S1, jadi sudah selesai S1, pokoknya selesai tapi masih tinggal di sana ataupun selesai melanjutkan S2-nya, maka dia punya jatah untuk menjadi petugas haji, ya, direkrut oleh Kemenak untuk petugas haji dengan syarat yang sudah selesai S1 atau mengambil jenjang pendidikan S2. Kemudian ada teman saya, dia sudah selesai S1 dan juga melanjutkan studinya S2, ya, maka dia dapat jatah, tetapi kuotanya dibatasi, ya. Jadi jumlah mahasiswa yang selesai S1 banyak, kuotanya hanya terbatas. Akhirnya diundi, Nah, siapa yang namanya keluar, ya, maka dia yang akan direkrut menjadi petugas haji nanti. Dan teman saya ini punya 2 kali kesempatan, ya, ikut undian ini. Ternyata 2 kali kesempatan tapi namanya tidak keluar. Akhirnya dia bertanya-tanya, kenapa ya saya udah 2 kali ikut ini tidak pernah keluar nama saya. Kemudian dia terintrospeksi diri. Ternyata, ya, dia ini, ya, orangnya termasuk
ya bisa dikatakan kalau sholat ke masjidnya, padahal masjid itu dekat, ada di komplek asrama, mungkin bisa dikatakan hanya sholat Jumat saja. Jadi mengikuti ya, pemahaman ya cukup sholat di kamar saja lah, ya, sama teman-temannya, atau bahkan kalau tidak ada temannya sholat sendiri saja. Ya. Mungkin kemudian dia terinfo, mungkin karena sholat saya ini belum maksimal, ya, belum betul, rukun kedua dari rukun Islam belum sempurna, sehingga Allah belum mengizinkan saya untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Ya, inilah ya pelajaran bagi kita. Ya, mungkin kita kalau kita perbaiki rukun kita yang pertama syahadat, ya, kemudian sholatnya, rukun yang kedua, dan rukun-rukun yang lainnya, maka rukun-rukun ini akan memanggil rukun-rukun Islam yang lainnya. Nah, semoga dengan ya, puasa kita ini, ya, dengan kita maksimalkan, ya, dengan puasa yang berkualitas sehingga kita meraih ketakwaan, akan menyempurnakan rukun-rukun Islam kita lainnya. Allahumma amin. Ini kaitan yang sangat erat dengan ibadah puasa dengan ibadah haji. Jadi saling berkaitan karena sama-sama rukun Islam. Baik jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sudah mengetahui juga, sudah sering mendengar, bahkan sudah sering membaca, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, menciptakan kita, atau tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam firman-Nya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Ya. Jadi ibadah yang paling utama yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Makanya sebagian penafsiran, di antara penafsiran illa liya'budun, ditafsirkan yuwahhidun, yaitu mentauhidkanku, dan mencakup juga ibadah-ibadah lainnya. Jadi semua bentuk ibadah, baik itu ibadah yang khusus ataupun makna ibadah yang umum, ya, kita persembahkan hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk apa Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan kita untuk beribadah? Jadi yang kita pahami, kita hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah makna khusus seperti sholat, puasa, atau ibadah-ibadah lainnya, ataupun ibadah secara umum, yaitu segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu bernilai ibadah ketika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti aktivitas kita sehari-hari, ya. Mungkin mencari nafkah, ini aktivitas sehari-hari. Ketika ini adalah sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita niatkan untuk ibadah, maka ini akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan melahirkan pahala-pahala. Jadi kita niatkan semua, ya, aktivitas sehari-hari kita ini selama ini dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Lalu mengapa atau untuk apa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beribadah di muka bumi ini? Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ibadah-ibadah kita. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, ya, seandainya, ya, semua penduduk ini beriman dan bertakwa, penduduk bumi ini, baik itu manusianya atau jinnya, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tidak akan mempengaruhi atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang membutuhkan Allah, ya.
Bukan Allah yang membutuhkan kita atau membutuhkan ibadah kita. Ya, wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah Maha Kaya dan kalian yang al-fakir, yaitu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ibadah? Apa tujuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ini dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah, ya ayyuhan nasu budu rabbakum, wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya tujuan mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi semua ibadah yang kita kerjakan, baik itu salat kita, ya, puasa kita, zakat kita, haji kita, ataupun ibadah-ibadah lainnya yang kita kerjakan, maka ini akan melahirkan ketakwaan diri, ketakwaan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khusus lagi yaitu ibadah puasa. Karena secara khusus ya, di ayat yang kita sebutkan pertama di atas ya, secara umum Allah mengatakan semua bentuk ibadah itu akan melahirkan ketakwaan. Ya. Akan tetapi ada sebuah ayat ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan secara khusus, yaitu ibadah puasa ini akan melahirkan ketakwaan ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada ya, orang-orang terdahulu. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Jadi secara umum semua ibadah akan melahirkan ketakwaan, terkhusus lagi ibadah puasa ya. Jadi kenapa ibadah puasa ini disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan ketakwaan ya. Nah, karena ibadah puasa ini sangat mirip atau sangat dekat dengan makna takwa itu sendiri, yaitu makna takwa itu berhati-hati ya, atau kita meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan ketika kita berpuasa ya, ketika kita berpuasa bukan hanya hal-hal yang diharamkan ya, bahkan hal-hal yang diperbolehkan ya, hal-hal yang sifatnya mubah di siang hari pun kita tinggalkan, seperti makan, minum ya. Bahkan dengan mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat ya, maka ini akan merusak puasa kita. Maka selama kita berpuasa ya, kita diperintahkan untuk meninggalkan itu semua. Jadi ya, secara khusus ibadah puasa ini ya melatih kita untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan sekaligus ini juga ya, karena berpuasa ini ya, melatih kita untuk meninggalkan hal-hal yang mubah ya, meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak mendatangkan kemanfaatan. Maka ini sekaligus melatih kita ketika kita sudah mulai berihram di ibadah haji kelak. Makanya jaraknya tidak jauh ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang ibadah haji, al-hajju ashhurum ma'lumat. Jadi haji ini dilakukan pada bulan-bulan tertentu, yaitu bulan haji adalah bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Ya. Mungkin ada yang bertanya, haji kok di bulan Syawal, haji kok di bulan Zulqa'dah?
Yang dimaksud di sini kita sudah bisa berniat atau sudah bisa melakukan ihram di bulan-bulan ini, karena ini adalah bulan haji yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-hajju ashhurum ma'lumat, ya. Jadi haji itu, ya, di bulan-bulan yang telah ditentukan tadi. Nah, faman farada fihinnal hajja, barang siapa yang ingin melakukan haji, ya, di bulan-bulan tersebut, sudah mulai ihram di bulan-bulan tersebut, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, maka janganlah mengucapkan perkataan-perkataan yang rafas, yang sia-sia, wala fusuqa, dan jangan melakukan perbuatan kefasikan, wala jidala, dan janganlah saling berdebat di dalam ibadah haji. Jadi ini ada kemiripan ibadah haji kita, ya, dengan ibadah puasa kita, ya. Kita dilarang di dalam puasa, ya, untuk mengatakan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Dan ketika kita sudah memulai ihram juga, maka ini yang akan merusak pahala-pahala haji kita. Jadi ini merupakan keterkaitan yang sangat erat antara ibadah puasa dengan ibadah haji. Ya. Jadi apakah, ya, semua orang, karena tujuan dari berpuasa ini, sebagaimana kita sebutkan, adalah untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Apakah semua, ya, orang yang berpuasa ini akan meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka tentu jawabannya belum tentu orang yang berpuasa itu menjadi orang-orang yang bertakwa, atau istilahnya belum tentu orang yang berpuasa itu lulus dengan ibadah puasanya. Sebagaimana ketika kita, ya, masih duduk di bangku sekolah, ya, di situ ada istilah lulus, ada istilah tidak lulus, ya. Mungkin begitu juga dengan puasa kita, ya. Karena puasa ini merupakan sekolah untuk mendidik kita menjadi hamba yang bertakwa. Bisa jadi kita menjadi hamba yang bertakwa, atau sebaliknya, ya, puasa tersebut tidak mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, ya. Karena Nabi SAW yang mengatakan, ya, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atas. Berapa banyak, jadi mengatakan, ya, berapa banyak orang, ya, yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, hanya melainkan mendapatkan rasa lapar dan rasa haus, ya. Di dalam hadis yang lain juga disebutkan, ya, man lam yada qaula zur wal amala bihi, nah, wal jahla, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang sia-sia, ya, perkataan yang sia-sia, baik itu perkataan yang mengandung dosa ataupun perkataan yang mengandung dosa seperti ghibah, atau menyakiti hati orang lain dengan perkataannya, ya, ataupun perkataan yang tidak mendatangkan kemanfaatan bagi kemaslahatan dunia apalagi akhiratnya, wal jahla, dan wal amala bihi, dan melakukan perbuatan yang diharamkan, wal jahla, melakukan amalan-amalan yang dianggap amalan-amalan bodoh, ya, tidak bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya, maka Nabi katakan falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabuhu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minumannya. Maksudnya apa? Ketika seseorang berpuasa tetapi dia masih melakukan, ya, lisannya masih mengucapkan perkataan-perkataan yang diharamkan, atau bahkan melakukan perkara-perkara yang haram, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan puasanya, ya. Puasanya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah, ya, ketika seseorang terjerumus ketika ia sedang berpuasa, ya, kemudian terjerumus dalam hal-hal ini, maka dia tidak akan meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, ya, solusinya bagaimana agar puasa kita ini berkualitas, ya, sehingga melahirkan ketakwaan kepada diri kita dan hati kita, sebagaimana materi pembahasan ini. Maka di sini kita secara singkat, ya, akan membahas
hal-hal yang terkait dengan ibadah puasa. Tentunya karena ini hanya waktunya sangat terbatas, ya, kita ambil yang secara singkat saja. Secara singkat saja kita bahas di sini. Karena kalau mau kita bahas semua kitab siam, ya, pembahasan puasa ini satu semester saja belum cukup, ya. Satu judul itu satu SKS, ya. Jadi kita bahas secara singkat, ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah puasa, maka kita terlebih dahulu harus mengetahui bahwasanya ibadah puasa itu diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Ya, jadi ibadah puasa Ramadan diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. 2 tahun setelah Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Jadi di tahun pertama kaum muslimin dan Nabi belum berpuasa Ramadan. Ketika Nabi SAW hidup di kota Makkah, ya, juga tidak berpuasa Ramadan karena syariat ini belum diturunkan, belum diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu ada fase-fase, ya, terkait masalah pensyariatan ibadah puasa ini. Ya. Fase yang pertama jadi walaupun Allah Subhanahu wa taala atau syariat ibadah puasa Ramadan ini baru turun pada tahun kedua Hijriah, akan tetapi bukan berarti Nabi dan para sahabat tidak berpuasa, tetapi berpuasanya beda. Jadi syariat puasa sudah ada, akan tetapi puasa bentuknya bukan seperti yang kita berpuasa sekarang. Ya. Jadi fase pertama, ya, pensyariatan ibadah puasa, yaitu puasa tanggal 10 dari bulan Asyura. Ya, dari bulan Muharram atau yang kita kenal dengan puasa Asyura, tanggal 10 Muharram. Ya. Nabi SAW, ya, berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau puasa Asyura, dan Nabi SAW memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa tanggal 10 Muharram. Jadi ini fase pertama bagi umat Nabi Muhammad SAW diwajibkan berpuasa, yaitu berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Ya. Kemudian, ya, setelah itu, ya, fase yang kedua, puasanya sudah puasa bulan Ramadan. Jadi 10 Muharram ini, ya, sampai 2 Hijriah. Kemudian tahun 2 Hijriah disyariatkan ibadah puasa Ramadan, akan tetapi cara puasanya tidak sebagaimana kita berpuasa sekarang. Ya. Yaitu cara berpuasanya pilihan. Bagi yang mau berpuasa, silakan berpuasa. Ya. Kemudian yang tidak berpuasa, yang tidak mau berpuasa boleh, tetapi membayar fidyah. Ya, tetapi membayar fidyah. Ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, jadi fase yang kedua adalah sudah puasa Ramadan, akan tetapi sifatnya masih pilihan. Yang mau berpuasa boleh, yang tidak berpuasa boleh, tetapi harus membayar fidyah. Ya, memberi makan fakir miskin. Ya. Kemudian ini fase yang ketiga, ya, berkaitan dengan puasa Ramadan juga, sudah masuk ke puasa Ramadan. Akan tetapi sifatnya juga tidak sama sebagaimana kita berpuasa, yaitu puasanya sejak terbit matahari, ya, kemudian sampai terbenam matahari atau sampai waktu maghrib. Ya.
Akan tetapi waktu jenjang puasanya sama. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri sama. Akan tetapi yang beda waktu berbukanya. Di fase yang ketiga ini, waktu berbukanya tidak sebagaimana kita sekarang, yaitu sejak waktu maghrib atau sejak terbenam matahari sampai dia tidur. Ya. Jadi misalnya kalau sudah masuk waktu maghrib, sudah terbenam matahari, maka boleh makan dan minum. Misalnya jam 8 dia tidur, sudah dia harus berpuasa sejak tidur sampai matahari terbenam lagi di hari besoknya. Ya, ini fase yang ketiga. Ya. Akan tetapi tentu ini sangat berat sekali ya, sangat berat sekali ya, puasa seperti ini. Ya. Makanya ini ada kejadian-kejadian ya, yang terjadi di zaman Nabi SAW. Ya, ada salah seorang sahabat Ansor. Sahabat Ansor ini terkenal dengan mencari ma'isyahnya, ya, mencari nafkahnya itu dengan bertani. Kalau kaum muhajirin ini dengan perdagangan. Jadi ada salah seorang sahabat Ansor, ya, ketika dia di bulan puasa, ya, dia pulang ke rumahnya, ya, sudah ada waktu berbuka, ya, sudah waktu maghrib, kemudian dia nanya ke istrinya, apakah ada makanan? Kemudian istrinya bilang tidak ada, akan tetapi aku akan pergi mencari makanan, membuat makanan. Ya. Ketika istrinya mencari makanan, sudah membuat makanan, sudah jadi, kemudian si sahabat tadi tertidur. Akhirnya dia sudah tidak boleh makan lagi, sudah tidak boleh makan lagi. Akhirnya dia berpuasa sampai ke hari esoknya. Di hari esoknya, di siang hari, karena di pekerja berat, yaitu bertani, akhirnya dia pingsan, tidak kuat, ya, karena tidak berpuasa, tidak berbuka. Ya. Akhirnya sampailah kejadian ini kepada Nabi SAW. Dan banyak ya kejadian-kejadian seperti ini. Ya. Sampai sampai ke Nabi SAW. Kemudian turunlah fase puasa yang keempat. Ya, turunlah fase puasa yang keempat, yaitu yang kita kerjakan sekarang ini, yaitu berpuasa sejak terbit matahari, tidak boleh makan, tidak boleh minum atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sampai terbenam matahari, dan boleh melakukan hal-hal ya, yang membatalkan puasa sampai terbitnya matahari atau sampai waktu fajar. Jadi inilah ya sejarah atau fase-fase dari ibadah puasa kita ya. Dapat kita ambil pelajaran dari kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung saja ya mewajibkan puasa seperti yang kita lakukan pada saat ini ya. Jadi di zaman dahulu ya, ketika orang baru masih mengenal Islam ya, syariat belum diterapkan secara sempurna, maka ketika seandainya dia baru saja mengenal Islam, langsung disuruh berpuasa selama sebulan, maka akan terasa berat. Makanya yang diwajibkan pertama hanya puasa bulan Muharram, yaitu tanggal 10 Muharram, atau yang kita kenal dengan istilah puasa Asyura. Kemudian ketika orang yang baru mengenal Islam ini sudah terbiasa dengan berpuasa, melakukan puasa yang ringan, ketika dikasih hal yang berat, maka sudah terbiasa, maka ini sudah tidak berat lagi ya. Kemudian ada fase juga, yaitu dari fase ketiga sampai fase keempat, ini dari berat turun ke yang lebih ringan. Ini disebutkan para ulama, ini ingin menunjukkan kepada manusia ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah, Maha Kasih Sayang kepada hamba-hambanya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa dengan fase yang ketiga, maka ini akan terasa berat. Karena rasa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala mansukh ya. Allah Subhanahu wa taala hapuskan ya fase puasa yang ketiga, kemudian digantikan dengan fase puasa yang keempat. Inilah yang berkaitan dengan ya
sejarah atau fase-fase syariat ibadah puasa. Kemudian sekarang kita masuk pada pembahasan, yaitu syarat-syarat siapa saja yang harus melakukan ibadah puasa Ramadan ini. Maka disebutkan ya oleh para ulama ada 6 syarat ya. Yang siapa saja yang wajib berpuasa Ramadan. Yang pertama yaitu muslim. Ya, muslim. Jadi kalau orang non muslim atau orang kafir tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi, tidak menganut agama Islam, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Karena syarat berpuasa itu harus dibangun di atas landasan dua kalimat syahadat. Lalu pertanyaannya begini, kalau orang muslim yang dia wajib berpuasa kemudian tidak berpuasa, maka dia akan berdosa ya. Kalau dia berdosa, maka dia berhak untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena meninggalkan kewajiban. Lalu bagaimana dengan orang yang kafir, orang non muslim ini yang tidak berpuasa, apakah dia berdosa juga ya. Yang jelas ya, ini terjadi perselisihan di antara para ulama. Maka orang yang kafir ketika dia meninggalkan tidak melakukan kewajiban sebagaimana orang muslim, maka memang dia tidak berdosa, akan tetapi akan diazab juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi azabnya dua kali. Azab dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian azab dia tidak melakukan perintah-perintah sebagaimana diperintahkan atau diwajibkan kepada orang muslim, gitu ya. Ini syarat yang pertama, yaitu dia harus muslim. Kemudian yang kedua, baligh. Ya, harus baligh. Ya. Baligh itu paham ya, mafhum lah baligh ya. Kalau biasanya kalau laki-laki baligh itu ditandai dengan sudah mimpi basah. Ya. Sudah mimpi basah atau sudah tumbuh bulu kemaluannya. Lalu kalau misalnya dia sudah dewasa, tidak mimpi basah, ya, kemudian tidak tumbuh bulu kemaluannya, ya. Lalu maka para ulama mengatakan batasan, ya. Ini mazhab Syafi'i mengatakan laki-laki itu kalau sudah 15 tahun, dia pun tidak ada mimpi basah, tidak tumbuh itunya, maka dia sudah dikatakan baligh, sudah wajib untuk sholat atau puasa atau melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat wajib. Lalu untuk wanita ketika haid ya. Ketika haid, kalau Indonesia sih rata-rata umur berapa wanita haid itu, Pak? 13 ya. Ini berbeda ya. Ya, berbeda-beda kembali kepada kondisi masing-masing. Mungkin kalau orang bukan orang Indonesia atau orang Arab atau orang Eropa lebih cepat haidnya ya. Kemudian yang ketiga al-aqil. Syarat yang ketiga, orang yang wajib berpuasa yaitu al-aqil, orang yang berakal. Ya, orang yang berakal di sini yaitu orang yang tidak ada gangguan jiwa, maka wajib baginya untuk berpuasa. Kemudian yang keempat al-muqim. Ya, orang yang tidak melakukan perjalanan, orang yang tidak bersafar. Kemudian yang kelima, tidak ada penghalang. Yang dimaksud dengan penghalang di sini, ya, yaitu seperti wanita yang sedang haid atau wanita yang sedang nifas. Nah, ini maka wajib baginya berpuasa. Ketika wanita sedang haid, ya, kemudian wanita yang sedang nifas, ini bukan hanya tidak wajib ya, tidak boleh, haram bagi para ulama mengatakan haram baginya untuk berpuasa. Bahkan seandainya dia berpuasa dalam keadaan nifas atau dalam keadaan haid, maka dia berdosa. Kenapa? Karena ini sama saja dengan memperolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak bolehkan bagi wanita yang haid atau nifas berpuasa, malah dia berpuasa. Maka dia ya
sama saja dengan mengolok-olok syariat. Kemudian yang keenam, yang terakhir yaitu al-qadir, yaitu yang mampu, yang wajib berpuasa. Jadi untuk yang tidak mampu tidak wajib berpuasa. Ya, seperti apa? Nanti kita akan jelaskan di berikutnya. Ya. Terkait, ya, misalnya ya, syarat puasa seperti baligh atau orang yang akil atau orang yang muslim, ya. Orang yang muslim misalnya ketika waktu fajar dia masih belum menganut agama Islam atau belum baligh atau dia masih dalam keadaan hilang akal pas di jam 12 siang misalnya dia menganut agama Islam, ya. Atau dia balighnya pas jam 12 siang di bulan Ramadan, ya. Atau biasa kan ada orang yang hilang akalnya, kadang hilang akal, kadang sadar gitu ya. Ketika jam 12 siang dia sadar dari kegilaannya atau sakit jiwanya. Lalu bagaimana orang seperti ini? Maka ya, ini juga terjadi perselisihan di kalangan para ulama, ya. Ada yang mengatakan sudah, ya, dia tetap tidak berpuasa, ya. Akan juga ada juga yang mengatakan ya tidak, ya, dia tetap mulai berpuasa sejak ya memenuhi syarat tersebut. Jadi misalnya seorang kafir ya, menganut agama Islam di jam 12 siang Ramadan, maka sejak itu pula dia harus berpuasa sampai waktu maghrib. Begitu juga dengan orang yang ketika baru balighnya jam 12 siang, maka dia harus sudah berpuasa. Begitu juga dengan orang yang hilang akalnya, maka dia harus mulai berpuasa sejak dia sadar atau tidak gila, ya. Ini kemudian ya terkait masalah yang tidak mampu untuk berpuasa, maka ini ada dua macam, ya. Tidak mampu berpuasa karena memang dia sudah tidak mampu lagi karena mungkin sudah sepuh, ya. Kemudian ini tidak mampunya selamanya. Ada juga yang tidak mampu karena sementara, seperti karena sakit, ya, seperti karena sakit. Maka bagaimana baginya? Ini yang berkaitan dengan syarat al-qadir, yang mampu tadi. Maka untuk yang tidak mampu selamanya karena sudah sepuh atau mungkin sakit, yang sakitnya ini akan mempengaruhi ketika dia berpuasa dan tidak menurut pandangan dokter ini sudah tidak mungkin sembuh lagi, maka dia tidak wajib berpuasa, akan tetapi dia harus membayar fidyah, ya, maka dia harus membayar fidyah. Jadi tentang membayar fidyah ini jumlah membayar fidyah ini juga diperselisihkan oleh para ulama, tapi kita ambil simpelnya saja, yaitu satu hari dia tidak berpuasa, satu hari dia memberi satu fakir miskin, ya. Jadi ada yang mengatakan satu mud itu bahan makanan pokok satu ini, ya. Nah, tapi lebih simpelnya sudah belikan makanan, ya, yang biasa dia makan sehari. Misalnya dia makan satu kali makan satu porsi dia makan 15.000, sudah belikan ya nasi seharga 15.000, kemudian kasihkan kepada fakir miskin, ya, gitu. Kemudian ini yang orang yang tidak mampu ya secara berkelanjutan, yang sudah tidak mampu lagi selamanya. Adapun yang sementara seperti orang yang sakit, kemudian dia kemungkinan sembuh, ya, maka boleh baginya untuk berpuasa, untuk tidak berpuasa. Akan tetapi dia harus mengganti di hari yang lain, bukan membayar fidyah, ya, bukan membayar fidyah, ya, bukan membayar fidyah.
Kemudian di sini permasalahan dikaitkan juga, diikutkan juga orang yang sakit di sini, orang yang wanita hamil atau wanita yang menyusui. Ya. Wanita yang hamil ini kan sementara, dia kan hamil mungkin 9 bulan, kemudian menyusui, ambillah 1 tahun ya, digenapkan 1 tahun, kemudian menyusui 2 tahun ya, kalau sempurna menyusuinya, jadi 3 tahun ya. Tahun keempat sudah, maka dia bisa menggantinya di selain tahun ketiga ini. Apalagi biasanya kalau wanita menyusui, kalau anaknya sudah di atas 1 tahun, biasanya sudah tidak berpengaruh bagi diri si ibu ataupun si bayi kalau si ibunya berpuasa. Maka ini melihat kondisinya. Jadi tetap wanita yang hamil, wanita yang menyusui, maka dia tetap mengganti puasanya kalau dia mempunyai kesempatan. Lalu pertanyaannya begini, kalau dia tiap 2 tahun atau tiap 3 tahun lah, tahun pertama nikah hamil, tahun kedua menyusui, tahun ketiga masih menyusui, tahun keempatnya hamil lagi. Nah, ini ada kasus ini. Saudara saya anaknya 7, ya jaraknya 2 tahun. Jadi istrinya ini seakan-akan udah syariat puasa itu udah tidak berlaku baginya. Ya karena hamil menyusui, belum selesai sudah hamil lagi ya. Dan anaknya dekat-dekat jaraknya. Lalu bagaimana? Ya, ini juga ya karena ini ranah fikih. Kalau fikih itu tidak berbeda, itu bukan fikih namanya ya. Jadi bagaimana kita menyikapi dengan lapang dada dalam masalah fikih ini? Ya, kita ambil gampangnya. Ya, ini sebagaimana pendapat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wanita yang haid, wanita yang hamil atau wanita yang menyusui, apalagi dalam kondisi seperti yang kita gambarkan tadi, ya, tiap 2 tahun atau tiap 3 tahun hamil lagi. Maka kalau anaknya 7 dikalikan sudah berapa tahun dia tidak berpuasa, maka ini boleh membayar fidyah menurut pendapat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini karena ini akan memudahkan. Karena dalam syariat ini setiap ada syariat pasti ada kemudahan di situ. Sebagaimana ketika syariat sholat, kalau kita perhatikan yang tidak mampu sholat ya sebelumnya bersuci, wudu, tidak mampu wudu bisa bertayamum. Sholat tidak bisa berdiri, yang mana berdiri ini merupakan rukun dari sholat, maka kata Nabi fasolli qa'idan, sholat duduk ya. Tidak bisa juga duduk, fasolli ala jambik ya, sholat dengan cara berbaring. Tidak bisa juga sholat dengan cara berbaring, maka dengan isyarat. Bisa dengan isyarat sudah. Tidak bisa membolak-balikkan misalnya, maka dengan isyaratnya ini sudah bisa. Kalau sudah tidak bisa dengan isyarat, ini tidak mungkin lah. Ini udah berhak untuk disolatkan. Jadi setiap syariat kalau kita perhatikan pasti ada kemudahan di situ. Maka begitu juga. Nah, untuk wanita yang hamil, wanita yang menyusui, kalau memang dia berat untuk mengganti puasanya, apalagi seperti kondisi wanita yang sering hamil dan selalu menyusui, maka boleh baginya untuk membayar fidyah. Tetapi sekali lagi ini adalah masalah khilafiyah di kalangan para ulama ya. Lalu terkait dengan syarat puasa yang muslim sudah kena, yang qadir, yang mampu tadi, kemudian orang yang mukim ya, yang tidak melakukan safar ketika dia berpuasa Ramadan ya. Maka safar di sini para ulama membagi menjadi 3 macam ya. Ada safar yang atau perjalanan ini, safar ini perjalanan jauh ya. Ketika dia bersafar, maka kalau dia tetap berpuasa, maka akan membahayakan dirinya. Maka puasanya tersebut hukumnya haram. Ya, tapi kayaknya sekarang udah tidak ada lah ya, safar perjalanan jauh yang membahayakan diri sampai kehausan, sampai kelaparan ya.
kecuali safarnya dia mau mengadakan long march ya, jalan kaki ke keluar daerah. Tapi kalau safar sekarang kan udah pakai mobil, bahkan pakai pesawat, pakai kereta, pakai kapal, sudah mudah. Intinya kalau safar tersebut membahayakan apabila dia berpuasa, maka hukumnya ini adalah haram. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tuhdiku anfusakum. Janganlah kalian membahayakan diri kalian. Termasuk dalam membahayakan diri kalian ini ketika dia mengadakan safar, kemudian berpuasa dan dia akan sakit atau akan celaka, maka ini hukumnya haram. Makanya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada salah seorang sahabat, ya, ketika Nabi mengadakan safar dengan para sahabatnya, kemudian ada salah seorang sahabat yang tetap berpuasa. Padahal di zaman Nabi safarnya itu jalan kaki. Kebetulan ini juga di musim panas. Kalau musim panas itu kalau di daerah Hijaz itu sampai 40 derajat ya, di musim panas. Apalagi kalau musim panas itu siangnya lebih lama. Nah, jadi kalau musim dingin itu panjang malamnya yang lebih panjang. Jadi enak. Kalau musim panas siangnya lebih panjang. Misalnya kalau musim panas itu jam 4 sudah subuh, nanti maghribnya itu jam 7. Ini musim panas ya. Di zaman Nabi ada salah seorang sahabat yang ketika melakukan safar, kemudian dia tetap berpuasa, akhirnya pingsan. Kemudian dilaporkanlah kepada Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, laisa minal bir as-sawmu fis safar. Ini bukan perbuatan yang baik, berpuasa dalam keadaan safar. Maksudnya di sini, puasanya akan membahayakan dia apabila dia tidak berbuka. Ini keadaan yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua, ya, safarnya tersebut tidak membahayakan, ya, tidak membahayakan, akan tetapi membuat dia lemah. Maka para ulama mengatakan, ya, puasanya ini hukumnya makruh. Boleh dia berpuasa, tetapi hukumnya makruh. Ya. Ya. Kemudian bentuk safar yang ketiga, safarnya itu tidak pengaruh dengan puasanya ya. Kalau seperti kita safar zaman sekarang lah ya, ya. Dari Pontianak ke Jakarta atau dari Pontianak ke Makkah, ya, ya mungkin safar lebih gampang daripada dia tidak safar. Mungkin apalagi yang pekerja keras ya, ya, yang mengandalkan fisiknya. Kalau dia tidak safar, dia bekerja otomatis ya akan lemah. Ya. Tetapi ketika dia safar ya dari bandara Indonesia, dari bandara Spadio ya, dia misalnya mau melakukan ibadah umroh di bulan puasa, berangkat ke Mekah, sudah duduk di atas pesawat, ada AC-nya lagi ya. Lebih enakan safar daripada ketika dia mukim tidak melakukan safar. Maka safar yang ketiga ini ya, yaitu tidak mempengaruhi puasanya, maka ini hukumnya untuk berbuka mubah. Kalau yang pertama tadi puasanya haram karena puasanya akan mencelakakan dirinya. Kemudian yang kedua puasanya mubah, puasanya makruh. Kemudian kalau yang ketiga ini mubah, dia boleh berpuasa, dia boleh tidak berpuasa. Kalau safarnya ini tidak berefek samping kepada dirinya. Ya, tidak membahayakan ataupun dia tidak lemah sama sekali dengan safarnya, maka dia boleh memilih mau berpuasa silakan, mau berbuka juga silakan. Kemudian pertanyaannya, mana yang lebih baik? Apakah lebih baik berpuasa atau lebih baik tidak berpuasa? Ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Kalau Imam mazhab Hanabilah mengatakan lebih baik dia berbuka, karena berbuka ini rukhsah, sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang bersedekah ya, kepada kita, kemudian kita tolak sedekahnya, maka apa perasaan orang yang akan
yang memberi. Begitu juga dengan Allah, apalagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keringanan kemudian tidak kita gunakan keringannya, maka lebih baik kita terima keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mazhab Syafi'iyah mengatakan lebih baik berpuasa. Kenapa? Karena berpuasa di waktunya. Ini namanya ada, bukan qada. Ada itu lebih utama daripada qada, ya. Kemudian ya lebih terlepas dari melaksanakan kewajiban. Jadi sudah tidak ada hutang lagi. Seandainya dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sudah tidak punya hutang lagi. Akan tetapi ketika orang tidak berpuasa, dia masih punya hutang. Ketika dia meninggal, maka dia harus masih punya hutang. Dan ini harus ditunaikan oleh ahli warisnya, puasa hutang ini. Ya. Akan tetapi ya, kita kembalikan kepada orang tersebut. Mana yang paling mudah? Kalau memang lebih mudah baginya untuk berbuka, maka lebih baik dia berbuka. Kalau memang lebih mudah baginya dia tetap berpuasa, maka silakan dia berpuasa. Karena syariat puasa ini Allah Subhanahu wa taala katakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kesusahan bagi kalian. Jadi untuk ya macam safar yang ketiga ini yang tidak mempengaruhi bagi dirinya, ya, maka silakan. Yang mau berpuasa boleh, yang tidak berpuasa juga boleh, asalkan mengganti di hari yang lain. Silakan pilih mana yang lebih gampang. Tapi biasanya kebanyakan kita tetap kalau safarnya seperti zaman sekarang ini lebih gampangan untuk tetap berpuasa. Ya. Begitu juga dengan masalah musafir, ya, orang yang musafir. Misalnya dia dalam keadaan musafir ketika waktu subuh, dia masih musafir. Ternyata misalnya jam 9 atau waktu siang hari dia sudah tiba di tempat tinggalnya. Jadi ini sudah tidak dikatakan musafir lagi, dia sudah mukim. Lalu bagaimana sikapnya? Apakah dia tidak boleh makan dan tidak boleh minum karena sudah sampai di tempat tinggalnya, sudah bukan musafir lagi, atau dia tetap boleh makan karena niatnya tadi dia tidak berpuasa sejak terbitnya matahari, ya. Maka ada sebagian yang mengatakan untuk menghormati hari puasa dengan orang yang berpuasa, iya, dia tidak dikatakan berpuasa, tetapi dia tidak boleh makan, tidak boleh minum, atau tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tetapi ini pendapat yang lemah, ya, karena dia sudah niat tidak berpuasa dan dia mempunyai illah untuk tidak berpuasa, illah syariah yang diperbolehkan dia tidak berpuasa. Maka ketika dia sudah sampai di negerinya atau di tempat tinggalnya di siang hari, maka tetap boleh, ya, tetap dia tidak berpuasa. Boleh dia makan, boleh dia minum, ya, boleh juga kalau berhubungan suami istri. Akan tetapi kalau mau makan, mau minum, janganlah secara terang-terangan untuk menghormati orang yang berpuasa. Ya, ini terkait masalah musafir, orang yang musafir yang berpuasa. Ya. Lalu terkait permasalahan, ya, pembatal puasa ini, ya, yang jelas yang membatalkan puasa ini yaitu makan dan minum. Dan makan yang minum ini, ya, yang dimaksud dengan makan yang minum ini yang masuk ke tempat makanan itu di kalau di perut itu di lambung, Pak, ya. Nah, ya, makanan atau minuman yang masuk ke lambung walaupun bukan dari mulut.
kan ada sekarang makanan yang dimasukkan lewat hidung ya, ataupun lewat selain mulut. Apabila itu masuk ke lambung, ya, maka dia akan membatalkan puasa. Ya, maka akan membatalkan puasa. Akan tetapi ketika termasuk juga ada infus ya, seperti infus ini kan memberikan ada orang yang sakit atau yang tidak bisa makan ya, dia tidak makan 1 pekan tapi diinfus tetapi tetap segar. Nah, maka ini juga membatalkan puasa. Maka ini membatalkan puasa. Kecuali obat ya. Misalnya seperti disuntikan obat, akan tetapi obatnya tersebut tidak masuk ke lambung, maka ini tidak membatalkan puasa. Ada tidak obat yang disuntikan tetapi tidak masuk ke lambung? Ya. Ada seperti misalnya dia dibius misalnya dia mau operasi di bagian tangan, nah kemudian dibius, ini kan disuntikan masuk ke anggota tubuhnya. Akan tetapi ini tidak masuk ke lambung, maka tidak membatalkan puasa seperti ini. Ya. Termasuk juga dengan donor darah. Ya. Walaupun ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama, ini masalah hijamah, orang yang berbekam, apakah dia batal atau tidak batal. Ya. Nah, kalau memang donor darah atau berhijamah ini tidak berpengaruh bagi tubuhnya atau dia tetap segar, maka ini tidak mengapa. Dan pendapat yang sahih, maka ini adalah tidak membatalkan puasa. Lalu bagaimana dengan transfusi darah? Ya. Transfusi darah juga tidak membatalkan puasa karena darah ini tidak masuk ke lambung kita. Ya, jadi ini pembahasan ya terkait masalah puasa. Semoga mudah-mudahan ya dengan kita mengulangi ya fikih atau hal-hal yang berkaitan dengan puasa ini dapat menghantarkan kepada puasa kita yang berkualitas, sehingga dengan puasa yang berkualitas ini akan menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia ya di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dan salah satu ya cara meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki kualitas puasa kita. Semoga ya dengan ini kita mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.